Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Mustika, NIM 2601140 dari kelas 3E IKT. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data dan instrumennya. Menurut Suharsimi Arikunto, bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Sedangkan instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Adapun teknik pengumpulan data ada yang secara kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif. Pertama, teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif, yaitu pengumpulan data penelitian kuantitatif merupakan pengumpulan data yang datanya bersifat angka-angka statistik yang dapat dikuantifikasi. Data tersebut berbentuk variabel dan operasionalisasinya dengan skala ukuran tertentu, misalnya skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Dan teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan data kuantitatif sebagai berikut. Pertama, interview atau wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Wawancara dapat dilakukan secara tersstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan dengan tatap muka maupun lewat telepon. Dan dalam melakukan wawancara, maka pewawancara harus memperhatikan tentang situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan di mana harus melakukan wawancara. 2. Kuesioner. Menurut Iskandar, kuesioner merupakan alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. 3. Observasi. Menurut Arikonto, menggunakan observasi cara yang paling efektif dalam melengkapinya dengan format atau belangko pengamatan sebagai instrumen pertimbangan. Kemudian, format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan. Dari peneliti berpengalaman diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian kepada skala bertingkat. Misalnya, memperhatikan reaksi penonton televisi, bukan hanya mencatat reaksi tersebut, tetapi juga menilai reaksi tersebut apakah sangat kurang atau tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adapun yang kedua itu teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data kualitatif merupakan pengumpulan data yang datanya bersifat deskriptif. Maksudnya data berupa gejala-gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya seperti foto, dokumen, artefak, dan catatan-catatan lapangan saat penelitian dilaksanakan. Teknik-teknik pengumpulan data kualitatif yaitu pertama, wawancara. Menurut Emzir, wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antar peneliti dengan informasi atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya, wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian.
atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Kedua, observasi, yaitu observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi, atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran real suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. 3. Dokumen. Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip, foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut, sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna. Keempat, post group discussion. Metode terakhir untuk mengumpulkan data ialah lewat diskusi terpusat atau post group discussion, yaitu upaya menemukan makna sebuah isu oleh sekelompok orang lewat diskusi untuk menghindari pemaknaan yang salah oleh seorang peneliti. Misalnya, sekelompok peneliti mendiskusikan hasil UN 2011 di rendah untuk menghindari pemaknaan secara subjektif oleh seorang peneliti, maka dibentuk kelompok diskusi terdiri atas beberapa orang peneliti. Dengan beberapa orang mengkaji sebuah isu, diharapkan akan diperoleh hasil pemaknaan yang lebih objektif. Kesimpulannya, pengumpulan data dan instrumen penelitian merupakan suatu proses dan metode, alat atau cara untuk memperoleh informasi terhadap suatu yang diteliti. Dan teknik yang digunakan dalam penelitian bisa berupa teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, teknik tersebut mempunyai banyak kelebihan dan kekurangannya. Salah satu kekurangan teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif adalah munculnya kesulitan dalam mengontrol variabel-variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap proses penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan teknik pengumpulan data penelitian kualitatif mempunyai kekurangan yang yaitu memakan waktu lama, reliabilitasnya dipertanyakan, prosedurnya tidak baku, tidak terstruktur, dan tidak bisa dipakai untuk penelitian berskala besar. Itulah tadi penjelasan seputar teknik pengumpulan data dan instrumen. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.